semua, jadi sebelum kita masuk ke video yang lebih lanjut, sebaiknya kita ketahui dulu apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Untuk K3 yang kita akan bahas di sini yaitu tentang teknisi listrik. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, simak video-video selanjutnya. Teknisi listrik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap masalah kelistrikan di suatu perusahaan. Teknisi listrik juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan dalam memperbaiki alat produksi atau peralatan lainnya yang ada demi kelancaran operasional suatu perusahaan. Kemudian, apa saja penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja? Faktor tersebut disebabkan oleh beberapa bahaya. Ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologi atau psikososial. Yang pertama ada bahaya fisik, di mana bahaya fisik ini bisa menyebabkan adanya kesetrum. Bahaya kimia bisa menyebabkan adanya iritasi kulit, kerusakan mata, atau keracunan. Yang ketiga, bahaya biologi. Bahaya biologi ini bisa menyebabkan adanya terkontaminasi oleh lingkungan karena adanya bakteri atau virus. Yang keempat yaitu bahaya ergonomi, yang mana bahaya ergonomi contohnya yaitu seperti nyeri punggung karena posisi mengangkat barang yang tidak benar. Kemudian yang terakhir yaitu faktor psikologi atau psikososial, yang mana contohnya yaitu stres kerja dan tekanan kerja. Langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan pada bahaya-bahaya tersebut yaitu dengan menggunakan sarung tangan dan sepatu khusus untuk bahaya listrik, memastikan tidak mendekati potensi bahaya listrik, memberikan lingkungan kerja yang sesuai, misalnya dalam suatu perusahaan harus menyediakan meja dan kursi yang sesuai dengan tinggi tubuh pekerja, dan juga memastikan bahwa posisi monitor dan keyboard sesuai dengan postur tubuh pekerja. Dan yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan karyawan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat mental. Potensi bahaya listrik yang dapat terjadi seperti yaitu 1. Kesetrum atau senggatan listrik. Kesetrum dapat menyebabkan gagal jantung dan gangguan pernafasan serta dapat mengakibatkan kematian jika tidak segera diatasi. Kecelakaan yang berpotensi kesetrum yaitu kecelakaan yang berpotensi menyebabkan kesetrum dapat terjadi ketika seorang terpapar listrik yang tidak aman, misalnya seperti ketika menggunakan peralatan listrik yang rusak atau tidak terjamin keamanannya. Kesetrum dapat menyebabkan kematian atau cedera yang serius. Yang kedua yaitu kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena isolasi kabel listrik yang rusak mengakibatkan api yang dapat menyebabkan kerugian dan kematian. Kecelakaan yang berpotensi menyebabkan kebakaran yaitu seperti kecelakaan yang menyebabkan terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan keselamatan ketika menggunakan peralatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran, misalnya ketika menggunakan peralatan listrik yang rusak atau tidak terjamin keamanannya. Kebakaran dapat menyebabkan kematian atau cedera yang serius. Yang ketiga yaitu ledakan. Ledakan dapat terjadi karena konsleting arus listrik yang dapat menyebabkan kerugian dan kematian. Kecelakaan yang berpotensi menyebabkan ledakan dapat terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan keselamatannya ketika menggunakan bahan peledak atau peralatan yang berpotensi menyebabkan ledakan. Seperti ketika seseorang menggunakan bahan peledak yang tidak terjamin keamanannya.
Potensi bahaya listrik yang dapat terjadi selanjutnya adalah radiasi listrik. Radiasi listrik dapat menyebabkan efek negatif pada tubuh. Dampak yang mungkin terjadi yaitu kerusakan jaringan atau sel, risiko kanker, gangguan kesehatan mental, dan bahkan masalah reproduksi, gangguan saraf dan pendarahan jika tidak diantisipasi dengan baik. Selanjutnya panas. Dampak dari panas yang ditimbulkan oleh arus listrik yaitu peningkatan suhu pada kawat atau komponen listrik yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kebakaran jika tidak dikendalikan dengan baik. Kemudian kematian. Kematian dapat terjadi jika manusia menjadi penghubung antara pembumian dan pengantar listrik, mengakibatkan kematian langsung. Dan yang terakhir ada kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi karena instalasi listrik, peralatan listrik, tempat kerja, dan praktik kerja yang tidak aman. Contohnya seperti penggunaan peralatan tanpa pelatihan yang memadai atau tanpa mengikuti prosedur keselamatan yang benar. Jadi untuk mencegah potensi bahaya listrik diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan listrik serta edukasi masyarakat tentang bahaya listrik dan cara mengantisipasinya. Baik, yang terakhir, tindakan pengendalian atau kontrol. Yang pertama, eliminasi. Pengendalian risiko dengan cara menghilangkan suatu bahaya. Misalnya ketika di tempat kerja ada kabel listrik yang terkelupas, maka segeralah ganti kabel tersebut dengan yang baru. Yang kedua, substitusi. Mengganti bahan atau peralatan yang berbahaya dengan yang lebih aman. Misalnya mengganti alat yang menggunakan tegangan tinggi dengan alat yang menggunakan tegangan yang rendah. Yang ketiga, rekayasa teknik. Melakukan perubahan desain atau instalasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Misalnya, memasang pelindung pada bagian-bagian mesin yang berpotensi menimbulkan bahaya. Poin keempat yaitu rekayasa administrasi, melibatkan perubahan dalam cara pekerjaan dilakukan termasuk kebijakan dan prosedur, pelatihan keselamatan dan penjadwalan kerja untuk mengurangi durasi dan tingkat paparan terhadap bahaya. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD. Penggunaan APD seperti sarung tangan listrik, helm keselamatan, sepatu keselamatan, dan lainnya. APD ini harus digunakan ketika resiko tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh upaya pengendalian lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.